Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di video analisa fundamental mingguan bersama Amandana. Dan ini adalah weekly event ataupun analisa fundamental mingguan yang berlaku dari tanggal 27 sampai 31 Desember 2021. Atau ini merupakan minggu terakhir di bulan Desember sekaligus bulan terakhir di akhir tahun, sekaligus juga minggu terakhir di tahun 2021. Oke, seperti biasa jika teman-teman suka dengan video analisa fundamental seperti ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, hidupkan lonceng notifikasinya, like, share, dan komentar di bawah jika ingin analisa fundamental seperti apa di minggu berikutnya. Oke, langsung aja kita akan bahas untuk analisa fundamentalnya di minggu ini. Sebelum itu akan saya recap sedikit tentang apa yang terjadi di minggu lalu untuk di kalender ekonominya ya. Jadi di hari Selasa kemarin itu kita melihat ada RBA meeting sama core retail sales untuk Kanada. Untuk RBA meeting sendiri ini akan saya jelaskan nanti di notes-nya. Itu apakah hawkish atau dovish nanti teman-teman bisa lihat nanti di note-nya di akhir. Lalu untuk di core retail sales di Kanada ini ternyata lebih rendah dari perkiraan. Lalu di hari Rabu kemarin kita lihat bahwa GDP di negara Inggris GBP itu ternyata turun jauh secara signifikan, yaitu hanya sebesar 1,1 aja seperti itu. Dan sedangkan untuk di GDP-nya di negara Amerika Serikat ataupun US dollarnya itu ternyata naik dari perkiraan, yaitu sebesar 2,3% dari 2,1 seperti itu. Lalu untuk US dollar sendiri di hari Kamis ada core durable goods di mana itu ternyata naik. Lalu untuk Kanada GDP-nya ternyata tetap 0,8 seperti perkiraan, dan untuk USD untuk new home sales yaitu ternyata berkurang menjadi 744.000 seperti itu. Oke, langsung aja, karena seperti yang teman-teman ketahui bahwa di minggu lalu ini kan kita menghadapi yang namanya trading Natal, bisa dibilang trading Natal lah bahasanya ya, karena hari Sabtu kemarin kan kita merayakan, teman-teman yang Kristen itu kan merayakan yang namanya Hari Raya Natal. Jadi trading di pada saat hari raya besar seperti Natal itu pasti ya tidak terlalu banyak bergerak marketnya seperti itu. Apalagi sekarang ini yang dimana mendekati akhir tahun 2021 ataupun nanti tahun baru di 2022. Biasanya pergerakan market itu tidak terlalu besar. Besar sih. Jika pergerakan marketnya itu besar, biasanya market itu diisi oleh para retail trader, biasanya seperti itu. Karena seperti yang kita tahu bahwa institusi bank dunia dan sekaligus para spekulan itu sudah tidak melakukan trading lagi, lebih tepatnya itu libur di akhir tahun seperti itu. Karena mengapa? Mereka menghindari yang namanya resiko di akhir tahun, lebih tepatnya seperti Natal seperti yang kemarin dan di tahun baru 2022 nanti seperti itu. Dan biasanya para spekulan dan para institusi pasti akan kembali lagi ke market pada saat setelah selesai tahun baru, lebih tepatnya nanti di Januari 2022 seperti itu. Tapi di sini akan saya berikan sedikit apa yang terjadi di minggu lalu dan dampaknya mungkin masih akan terdampak di minggu ini. Oke, yang pertama kita melihat bahwa jumlah kasus virus Omicron ini di beberapa negara masih tinggi dan ada kenaikan orang yang meninggal karena virus Omicron. Seperti yang kita tahu bahwa negara-negara besar di Eropa termasuk Inggris juga dan sudah merambah ke negara Indonesia kita juga, bahkan sampai di Singapura, bahkan sampai negara ASEAN pun juga sudah ada yang kena varian virus Omicron ini. Yang kita tahu bahwa virus Omicron ini kan berasal dari mutasi dari negara Afrika Selatan seperti itu. Dan pertama kali masuk dan menyebar sangat cepat itu di negara Inggris, kemudian mulai ke negara Eropa, perlahan-lahan mulai masuk ke Amerika Serikat juga, dan mulai ke negara kita di Indonesia juga, seperti yang kita tahu di berita-berita. Nah,
jumlah kasus virus Omicron ini seperti yang kita bahas di minggu lalu tentang varian Omicron ini kan, studi tentang virus Omicron ini masih perlu dilanjutkan. Apakah memang tidak berbahaya dibandingkan varian Delta ataupun varian Alpha-nya, seperti itu. Seperti yang kita tahu bahwa virus Omicron ini, dia itu tidak terlalu berbahaya untuk saat ini karena para peneliti masih perlu studi lebih lanjut tentang virus Omicron ini. Apakah memang benar varian ini tidak terlalu berbahaya terhadap imun manusia, seperti itu. Tetapi tingkat penyebarannya itu lebih cepat menular. Lebih tepatnya seperti bersin-bersin pada umumnya, seperti flu pada umumnya. Yang dimana kita tahu bahwa jika ada orang bersin, orang flu, cepat atau lambat kita juga pasti akan kena penyakit flu tersebut, seperti itu. Nah, itulah yang menjadi varian Omicron, ciri khasnya, yang dimana saat ini spread-nya ataupun penyebarannya ini cukup luas karena ya tadi saya bilang itu gampang sekali untuk menyebar ke orang-orang yang lain. Dan jika dibilang berbahaya ini belum, karena belum ada studi lebih lanjut yang menyatakan bahwa oh ini tidak berbahaya dibandingkan Delta ataupun Alpha. Itu belum saat ini. Para peneliti, para virologi itu belum menemukan statement apakah memang benar berbahaya atau tidak. Tapi dari segi jumlah kasus kematian dan sekaligus jumlah orang yang menginap di rumah sakit akibat virus Omicron, untuk yang kasus kematian ini sebenarnya belum begitu besar dibandingkan dengan varian Delta. Jika teman-teman lihat di berita, orang yang meninggal virus Omicron ini belum terlalu banyak dibandingkan dengan Delta kemarin di bulan Juni-Juli kemarin. Lalu untuk tingkat orang yang ada di rumah sakit, secara penyebaran kan memang cukup luas, sehingga orang-orang yang di rumah sakit juga masih cukup tinggi karena adanya virus Omicron, seperti itu. Oke, selain karena adanya virus Omicron, kita juga menghadapi yang namanya inflasi. Inflasi juga kita akan tetap menghadapi inflasi, dan inflasi itu pasti akan masih ada sampai di tahun depan. Seperti yang saya bilang di tanggal kemarin, lebih tepatnya di analisa fundamental kemarin, itu saya katakan bahwa analisa ini, maksudnya inflasi ini akan masih ada di dunia, karena walaupun negara-negara besar seperti Amerika, Inggris, Eropa, dan sebagainya, jika memang mulai melakukan menaikkan suku bunganya, yang dimana itu adalah alat untuk melawan inflasi dengan menaikkan suku bunga, maka inflasi itu pasti akan tetap terjadi, seperti itu. Karena mengapa? Karena kita akan melihat orang-orang belum siap untuk menerima yang namanya langsung untuk menabung uangnya yang mereka punya untuk ditaruh di bank, seperti itu. Karena varian dari virus COVID-19 ini pasti akan terus bermutasi. Jadi memang kalau dari saya sendiri, kita harus bisa live with it. Lebih tepatnya kita harus bisa yang namanya, ya udah, kita harus hidup berdampingan dengan virus ini, dan sekiranya kita tidak perlu takut lagi jika misalnya nanti, dan semoga saja tidak, ada varian dari virus COVID-19 lagi yang baru atau bermutasi lagi dan sebagainya, seperti itu. Nah, tentang inflasi, jika terjadi inflasi itu karena jumlah uang yang beredar di masyarakat itu kan pasti sangat banyak. Itulah yang menyebabkan inflasi itu tinggi. Tetapi jika kita lihat di negara Amerika, itu kan dia the Fed-nya seperti yang saya bilang di analisa 2 minggu lalu, sepertinya itu the Fed sudah mulai yang namanya melakukan tapering. Lalu
Eropa juga sudah mulai melakukan tapering. Tetapi untuk negara Jepang sendiri ternyata belum mau melakukan tapering, melainkan Jepang mencetak rekor terbaru yang dimana memberikan paket stimulusnya ini sebesar 943 billion US dollar, atau lebih tepatnya 943 miliar US dollar. Itu merupakan rekor terbesar dari seluruh negara yang dimana negara tersebut memberikan stimulus ekonomi ke masyarakat. Seperti itu. Pihak dari Jepang sendiri mengatakan bahwa inflasi dari negara Jepang ini belum terlalu kelihatan dan dampak dari virus COVID-19 ini masih sangat berasa di market, atau lebih tepatnya lebih berasa di ekonomi negara Jepang itu sendiri. Sehingga pihak dari Bank of Japan sendiri ataupun BOJ itu menggelontorkan dana ataupun membuat rancangan budget itu akan memberikan paket stimulus sebesar 943 billion US dollar, yang dimana itu sangat besar sekali, sehingga bisa dibilang negara Jepang mencetak rekor dalam memberikan paket stimulus ekonomi ke masyarakatnya untuk membantu sekaligus menopang roda perekonomian di negara Jepang tersebut. Seperti itu. Dampaknya adalah jika memang paket stimulus ini nanti benar adanya digelontorkan, Jepang sebagai mata uangnya yen, yang biasanya yen ini kan sebagai safe haven biasanya. Nah, Jepang akan memberikan paket stimulus, biasanya untuk yen sendiri pasti akan mengalami pelemahan biasanya. Jadi untuk di mata uang yen, untuk yang nanti trading di mata uang yen sepertinya akan mengalami penguatan, sehingga semua di pair yen itu kan ada di bagian belakang seperti itu. Dan untuk kapan paket stimulus ekonominya ini akan digelontorkan, itu saya rasa di bulan Februari ataupun pokoknya di tahun depan itu Jepang sudah mulai untuk membuat rancangan dari paket stimulus ini seperti itu. Yang terakhir kita ada negara Australia, seperti yang saya katakan tadi di RBA Meeting Minutes. Ini maksudnya adalah Australia akan melakukan tapering di bulan Februari 2021 jika data ekonomi meningkat dan tidak akan menaikkan suku bunga dalam waktu dekat. Maksudnya adalah hasil dari RBA Meeting Minutes ini adalah RBA menyatakan bahwa Australia akan melakukan tapering di bulan Februari tahun 2022. Itu pun jika data dari ekonomi meningkat. Bisa dari GDP, bisa dari jumlah orang yang bekerja, tingkat pengangguran, lalu data-data mengenai ekonomi lainnya. Seperti itu. Tetapi pihak dari RBA sendiri ataupun Reserve Bank Australia, gubernurnya, itu tidak akan menaikkan suku bunga dalam waktu dekat ini karena dia masih akan membeli bond ataupun obligasi yang saya tahu itu sampai di akhir 2024. Sehingga untuk di negara Australia sendiri suku bunganya akan tetap flat di 0,1 saya rasa. Itu berbanding terbalik dengan negara tetangganya terdekat yaitu New Zealand, yang dimana New Zealand sendiri itu sekarang sudah suku bunganya sebesar 0,75%, dan target dari New Zealand sendiri untuk di tahun depan itu bisa mencapai 2%, seperti itu. Jadi untuk di Australia belum mau menaikkan suku bunga, tetapi untuk di negara tetangganya yaitu New Zealand di tahun depan targetnya adalah mencapai 2 sekian persen untuk suku bunga, seperti itu. Oke teman-teman, jadi ini merupakan analisa fundamentalnya. Jadi apa yang akan terjadi di minggu ini, di akhir tahun ini, saya rasa market akan dipenuhi oleh para retail trader. Retail trader itu maksudnya adalah orang-orang seperti kita, para trader-trader kecil lah bahasanya, seperti itu. Karena yang tadi saya katakan bahwa bank-bank dan para spekulan dan para big money itu sudah libur dulu. Sudah mengambil cuti, sudah mengambil libur untuk tidak trading dulu untuk sementara. Dan akan kembali trading saat selesai di tahun baru, lebih tepatnya di Januari tanggal
minggu kedua di Januari biasanya baru akan mulai masuk lagi ke market seperti itu. Jadi saya rasa untuk di kalender ekonomi di minggu ini pun tidak ada, karena seperti yang teman-teman tahu, hari Senin masih ada kegiatan Natal. Di hari Selasa tidak begitu banyak ada kegiatan ekonomi, di hari Rabu juga tidak ada, Kamis sudah mulai banyak libur, Jumat itu tanggal 31 Desember 2021 sudah pasti itu libur juga, seperti itu. Jadi di hari Jumat, Kamis itu market sudah mulai libur. Jadi untuk yang teman-teman trading di minggu ini, sekiranya jika memang ingin melakukan trading, saya sarankan hanya trading sampai hari Rabu aja. Walaupun hari Senin itu masih ada market yang libur, pasti akan ada pergerakan masih ada. Tapi saya rasa jika teman-teman ingin trading, nanti akan saya bantu nanti di analisa teknikal nanti videonya. Itu saya sarankan teman-teman untuk trading hanya di hari Senin, Selasa, dan Rabu. Karena saya tidak ingin yang namanya teman-teman terjebak di tradingan yang di tahun baru seperti itu. Karena biasanya mendekati tahun baru itu spread melebar dan pergerakan dari market itu biasanya kurang menarik untuk dilihat seperti itu. Biasanya banyak terjadi rejection, banyak terjadi candle-candle yang nggak jelas seperti itu. Nah, jadi seperti itu saya sarankan sebaiknya hanya di hari Senin, Selasa, dan Rabu aja. Karena dari segi fundamental pun tidak terlalu banyak yang mendukung untuk pergerakan di market seperti itu. Oke teman-teman, jadi sekian aja untuk analisa fundamental pada minggu ini, yang dimana ini merupakan minggu terakhir di bulan Desember 2021 sekaligus penghujung akhir tahun di 2021. Sekali lagi saya ucapkan selamat menyambut tahun baru 2022, selamat tahun baru 2022 bagi teman-teman. Semoga apa yang sudah kita lakukan di 2021, lebih tepatnya apa yang sudah kita lakukan tradingnya di 2021 dapat menjadi bahan evaluasi bagi kita semua, dan di tahun depan kita dapat menyongsong trading plan kita yang lebih baik lagi, dan semoga di tahun depan kita bisa lebih baik lagi dan bisa mendapatkan profit yang konsisten. Oke teman-teman, sekian aja. Terima kasih sudah menonton, terima kasih sudah like, share, dan subscribe. Dan sampai jumpa di analisa fundamental mingguan di tahun depan. Oke, bye-bye.